Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang kepemimpinan. Kepemimpinan tentu kita semuanya dalam keseharian sering mendengar kata-kata ini. Sering mendengar kata ini, yaitu kepemimpinan. Akan tetapi, tahukah teman-teman apa itu arti kepemimpinan? Terkadang kita tahu atau sering mendengar suatu kata tapi tidak tahu artinya. Maka saya mencari sebuah arti dari kepemimpinan ini yang mudah dimengerti oleh orang lain. Saya menemukan sebuah arti dari George R. Terry. Dia menjelaskan atau mengartikan kepemimpinan itu sebagai suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar ia mau diarahkan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jadi kepemimpinan ini adalah sebuah seni untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain ini mau bersama dengan kita mewujudkan cita-cita dari sebuah organisasi. Oke, itu tadi arti dari kata kepemimpinan. Dan kita lanjutkan untuk membahas tentang kepemimpinan dari seorang tokoh besar Islam atau seorang panglima besar Islam yang bernama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini tentu kita juga sudah sangat familiar dengan namanya. Tapi tahukah teman-teman semuanya bahwa Tariq bin Ziyad ini bukanlah orang yang lahir di Arab atau keturunan dari orang Arab. Mungkin kita beranggapan namanya Tariq bin Ziyad, tapi apakah dia orang Arab? Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan fakta sejarah, Tariq bin Ziyad ini adalah seorang pemuda yang dilahirkan di daerah Al-Atlas, daerah Afrika Utara. Jadi bukan dari Arab Tariq bin Ziyad ini. Akan tetapi karena pada zaman dahulu Tariq bin Ziyad ini tidak banyak dituliskan asal usulnya oleh para sejarawan. Jadi banyak sekali versi dari asal usul Tariq bin Ziyad ini. Ada yang menyebutkan bahwasanya Tariq bin Ziyad ini adalah bekas budak dari Musa bin Nusair, seorang pemimpin yang memimpin Afrika Utara pada kala itu. Kan tetapi yang pasti Tariq bin Ziyad ini hidup pada zaman kekhalifahan Bani Umayyah sekitar tahun 50 Hijriah. Jadi Tariq bin Ziyad ini dilahirkan pada tahun 50 Hijriah. Singkat cerita, berkat kecerdasan, kegigihan serta ketaatannya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Musa bin Nusair ini membebaskan Tariq bin Ziyad atau memerdekakannya dari perbudakan dan menunjuknya untuk menjadi seorang panglima perang. Pada waktu itu Musa bin Nusair banyak menemui orang-orang yang berasal dari tanah yang bernama Andalusia. Dia mendengar keluh kesah dari penduduk Andalusia ini bahwasannya di negeri mereka itu mereka dipimpin oleh seorang raja yang zalim bernama Raja Roderick.
Para penduduk Spanyol ini melarikan diri ke Afrika Utara dengan harapan mereka akan mendapatkan hidup yang lebih layak atau hidup yang lebih makmur di bawah naungan Islam. Singkat cerita, Musa bin Nusair ini tertarik untuk menaklukkan Andalusia yang katanya dipimpin oleh seorang raja yang zalim tadi. Dia ingin meluaskan daerah kekuasaan Islam sampai tanah Eropa dan juga membebaskan rakyat Andalusia dari cengkraman Raja Roderick ini. Maka diutuslah Tariq bin Ziyad beserta 12.000 tentara yang ia pilih. Nah, yang menarik dalam cara Tariq bin Ziyad memilih pasukan yang berjumlah 12.000 ini. Tentu jika dalam dunia militer saat ini kita akan memilih prajurit atau tentara kita yang kiranya memiliki badan besar, kekar, dan kita anggap dia sebagai orang yang kuat, agar nanti ketika perang dia tidak bermalas-malasan atau tidak mudah kalah ketika bertempur melawan musuh. Akan tetapi yang menjadi patokan dari seorang Tariq bin Ziyad ini berbeda dengan patokan pada zaman sekarang, di mana dia menetapkan dua kriteria utama yang harus dimiliki oleh calon tentaranya ini. Calon tentaranya haruslah tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu selama hidupnya, dan juga tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan sholat witir. Maka setelah seleksi yang begitu ketat, terpilihlah 12.000 tentara yang tidak pernah meninggalkan sholat ini, dengan harapan dengan ketaatan yang telah mereka bangun selama ini Allah akan memberikan pertolongan ketika nanti penaklukan di Andalusia. Maka berangkatlah Tariq bin Ziyad bersama 12.000 tentaranya ini menuju ke Andalusia pada tahun 91 Hijriah. Tariq bin Ziyad membawa 12 kapal perang dari Afrika Utara menuju Andalusia, dan mereka mendarat di dekat sebuah bukit yang bernama Bukit Gibraltar, atau yang sekarang kita sebut dengan Jabal Tariq. Nah, di sana ketika mendarat, tentara Tariq ini menunjukkan gelagat bahwa mereka gelisah, bahwa mereka ketakutan karena melihat begitu banyaknya tentara Raja Roderick ini. Wajar saja karena jumlah tentara dari Raja Roderick ini berjumlah 10.000 pasukan. Bayangkan jika Anda salah satu pasukan dari Panglima Tariq bin Ziyad ini, apakah Anda juga merasakan gemetar atau Anda tetap yakin bahwa kita akan menang? Nah, untuk setelah mendarat, Tariq bin Ziyad pun berbalik membelakangi tentaranya yang sudah berbaris. Kemudian dengan mantap dia mengambil sebuah obor dan membakar 12 kapalnya ini. Nah, disinilah Tariq bin Ziyad berpidato kepada pasukannya yang sampai sekarang masih kita kenal. Salah satu penggalan pidatonya berbunyi seperti ini: di belakang kita lautan, di depan kita musuh. Kita tidak dapat melarikan diri. Demi Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke bumi Andalusia untuk menjemput syahid atau meraih kemenangan. Dengan penegasan itu, Tariq bin Ziyad ingin menegaskan kepada pasukannya bahwa kita jauh-jauh dari Afrika Utara menuju Andalusia ini untuk menjemput syahid, atau kita harus menang.
Jadi tidak ada pilihan lain, mati atau menang, tidak ada kata mundur. Maka dengan mantap, dengan hati yang bergelora, hati yang membara, mereka semua 12.000 pasukan yang memiliki ketaatan tadi, mereka bersiap untuk menyambut 100.000 pasukan Raja Roderick. Maka mereka bergerak menuju Sungai Burbat, di mana pasukan Raja Roderick ini telah menunggu untuk melawan pasukan Muslim ini. Maka peperangan besar pun tidak terhindarkan, dan perlu diingat, Tariq bin Ziyad ini berperang dalam keadaan berpuasa karena mereka berperang di dalam bulan Ramadan. Bayangkan, puasa, haus, lapar, jumlah dikit lawan 100.000 pasukan yang bersenjata lengkap. Di belakang kapal dah dibakar, maju mati melawan Raja Roderick dan pasukannya. Tapi Allah memiliki kehendak lain. Allah masih membantu umat Islam pada kala itu. Dengan izinnya, umat Islam berhasil memenangkan peperangan di dekat Sungai Burbat itu. Raja Roderick pun berlari untuk menghindari kejaran pasukan Muslim. Sampai di ujung Sungai Burbat itu, Raja Roderick tenggelam di sungai dan akhirnya tewas di sana. Maka setelah itu pasukan tentara Roderick yang disebut pasukan Gotik itu lari tunggang langgang karena rajanya sudah meninggal. Maka kemenangan pun dapat diraih oleh pasukan Muslim karena pasukan Gotik sudah tidak punya nyali untuk melawan pasukan Muslim. Karena belum cukup puas dengan kemenangan di Sungai Burbat ini, dan Tariq merasa masih banyak pasukan Gotik yang melarikan diri, maka Tariq pun bergerak menuju Ecija. Dan di Ecija ini, suatu kota bernama Ecija ini, Tariq bin Ziyad kembali mendapatkan gempuran habis-habisan dari pasukan Gotik, dan dengan izin Allah mereka juga memenangkan pertempuran ini. Tidak lama, beberapa hari setelah itu, pasukan Musa bin Nusair datang dari Afrika Utara untuk memberikan bala bantuan kepada Tariq bin Ziyad. Maka Tariq bin Ziyad pun meminta izin kepada Musa bin Nusair, wahai Musa bin Nusair, izinkanlah aku untuk menaklukkan seluruh tanah Andalusia ini. Maka setelah diizinkan, Tariq membagi pasukannya menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama dikirim ke kota Cordoba untuk menaklukkan kota Cordoba, yang kedua ke Malaga, yang ketiga ke Granada, dan yang keempat ke ibu kota Andalusia itu sendiri yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Kota itu bernama Toledo. Di kota Granada, Cordoba, dan Malaga ini pertempuran tidak begitu sengit karena penduduk yang sudah muak dengan Raja Roderick malah membantu pasukan Muslim untuk melawan pasukan Gotik yang sudah kocar-kacir tadi. Nah, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Tariq bin Ziyad dan pasukan Muslim lainnya, sehingga Toledo pun yang menjadi ibu kota Andalusia berhasil ditaklukkan juga pada kala itu. Maka setelah itu kota-kota kecil yang berada di Andalusia seperti Madrid dan yang lain-lainnya itu berhasil ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Singkat cerita, Tariq bin Ziyad pun bersama pasukan Musa bin Nusair sudah menaklukkan Andalusia. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, terutama dalam bidang kepemimpinan? Kita bisa lihat sendiri
bagaimana cara Torik meyakinkan pasukan yang berjumlah sedikit dan dalam keadaan berpuasa. Bagaimana cara Torik meyakinkan pasukannya untuk tetap bersamanya melawan Raja Roderick dengan jumlah pasukan yang lebih banyak dari pasukannya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Di samping aspek spiritualitas, karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah SWT dan tidak takut mati, di bawah naungan Islam mereka berani untuk bertempur dengan harta bahkan nyawa mereka sendiri. Di samping itu juga karena Torik memiliki retorika atau gaya bahasa yang bagus sehingga dia dapat mempengaruhi orang lain. Jika dia tidak bisa mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi pasukannya yang cuma berjumlah 12.000 itu, tentu mereka akan gagal sejak awal. Bagaimana tidak? Karena belum bertempur pun pasukan Torik sudah takut duluan karena mereka merasa jumlahnya lebih sedikit. Berkat kemampuan Torik untuk mempengaruhi pasukannya ini, akhirnya pasukannya lebih semangat atau lebih berani lagi menanggalkan semua rasa takutnya untuk tetap melawan Raja Roderick, dan biidznillah dengan izin Allah mereka diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Ini berkat kegigihan, ketaatan dan kecerdasan Torik bin Ziyad ini, umat Islam pun dapat membentangkan atau dapat menaklukkan sebuah wilayah yang bahkan belum pernah kita dengarkan sebelumnya, yaitu Spanyol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi penggugah semangat bagi pemuda-pemuda muslim dimanapun kita berada, bahwasannya dulu kita pernah punya seorang pemimpin atau panglima perang yang begitu hebat sehingga bisa menaklukkan bumi Spanyol. Akankah salah satu di antara kita kelak bisa kembali merebut Spanyol agar kembali menjadi sebuah negara muslim? Wallahu a'lam bishawab. Saya harap Anda atau saya salah satunya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.